Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وكان وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan saat ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada umatnya, dan kita berharap semoga kelak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadis ke-8. Judulnya adalah terjaganya darah dan harta seorang muslim. Hadis ini sebelum kita jelaskan,
lebih detail, sering kali dipakai oleh orang-orang ekstremis untuk menzalimi orang lain. Padahal makna daripada hadis ini adalah tentang kasih sayang. Jadi ketika kita lihat zahir hadisnya, berarti kita umat muslim disuruh memerangi orang sampai mereka masuk Islam. Padahal makna daripada hadis ini tidak demikian. Tidak demikian. Karena perintah jihad, perintah perang itu datangnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah tahun ketiga. Nah, hadis ini sebenarnya konteksnya adalah ketika peperangan. Ada musuh, ada orang kafir yang mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam dalam keadaan terpaksa. Maka walaupun mereka masuk Islamnya dalam keadaan terpaksa, maka mereka secara zahirnya sudah Islam dan tidak boleh untuk diganggu lagi. Ini inti daripada hadis. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ini konteksnya ketika dalam peperangan. Ketika dalam peperangan, walaupun orang tersebut terdesak, walaupun kelihatannya dia terpaksa masuk Islam, tapi secara zahirnya dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah masuk Islam, maka tidak boleh dilanjutkan untuk memerangi dia. Dia sudah muslim sekarang, sudah bagian dari kita, tidak boleh diperangi. Terjaga hartanya, terjaga jiwanya. Itu inti daripada hadis ini. Maka ini adalah rahmat, hadis tentang kasih sayang. Mau seburuk apapun masa lalunya, mau ketika perang sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat dia membunuh banyak orang, banyak muslim, dia memporak-porandakan kaum muslimin contohnya. Tapi ketika mereka masuk Islam, ya sudah, tidak dilihat masa lalunya seperti apa. Sudah mereka dianggap sebagai orang muslim yang wajib untuk dijaga hartanya, dijaga nyawanya, dijaga marwahnya, nama baiknya. Itu inti daripada hadis ini. Hadis ke-8 ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kenapa huma? Masih ingat gak? Karena Ibnu Umar artinya apa? Anaknya Umar. Anaknya Umar sahabat, Sayyiduna Umarnya juga sahabat. Anaknya sahabat Nabi, ayahnya sahabat Nabi. Berarti ada 2 nih sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, anak dan bapak. Karena setiap sahabat, setiap orang yang memiliki gelar sahabat Nabi, maka ketika diucapkan namanya, setelahnya kita disunnahkan untuk mendoakan dengan kalimat radhiyallahu anhu. Anhu kalau satu laki-laki. Kalau 2 laki-laki, anhuma. Kalau laki-laki banyak, anhu. Kalau perempuan 1, anha. Kalau perempuan 2, anhuma. Kalau perempuan banyak, anhunna. Anhunna. Nah, karena ini nama aslinya Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar. Abdullahnya sahabat Nabi, Umarnya ayahnya sahabat Nabi. Ada 2, Abdullah bin Umar. Kan penyebutan 2 tuh, Abdullah dan Umar. Maka kita mendoakan radhiyallahu anhuma kepada keduanya, kepada Abdullah dan kepada Umarnya. Sebenarnya sudah pernah kita bahas tentang
sedikit biografi daripada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar di hadis ketiga. Harusnya kelas 6 masih ada catatannya. Karena kelas 5 belum ada, kita ulang lagi. Tentang kisah perjalanan hidup dan kemuliaan daripada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini, dia lakopnya, kunyahnya, nama panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Ayahnya Abdurrahman. Ayahnya Abdurrahman. Karena Abdullah punya anak namanya Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Abdullah ini dia masuk Islam ketika kecil bersama dengan ayahnya Sayyidina Umar ketika di Mekah. Beliau juga menjadi orang yang sangat faqih, sangat berilmu. Maka ketika nanti beliau dewasa, beliau akan banyak sekali ditanyai tentang ilmu-ilmu oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah orang yang tidak cinta dunia. Boleh enggak dalam Islam menjadi orang kaya, punya harta banyak? Boleh, bahkan harus. Yang enggak boleh adalah cinta harta. Yang enggak boleh adalah menaruh harta menjadi tujuan utamanya. Harta itu wasilah. Wasilah untuk kita bisa melakukan kebaikan yang lebih besar. Wasilah kita untuk melakukan amal soleh. Wasilah kita untuk mendapatkan kenyamanan ibadah. Tapi jangan dijadikan harta sebagai tujuan. Karena kalau menjadikan harta sebagai tujuan, dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan melakukan segalanya. Yang halal dia lakukan, yang haram dia lakukan demi dapat harta. Karena tujuannya harta. Tapi kalau tujuannya Allah, segala yang dia miliki, baik harta, baik benda, baik raganya, tubuhnya, dia pakai semuanya untuk beribadah. Dia pakai semuanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dilakukan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar. Beliau orang kaya luar biasa. Orang kayanya luar biasa, tajir melintir. Izin. Suatu ketika, beliau kan bos nih. Beliau punya bisnis banyak. Suatu ketika anak buahnya datang kepada Sayyiduna Abdullah bin Umar membawa hasil perdagangannya, membawa hasil perniagaannya, membawa untung daripada bisnisnya. Ketika itu ada ithnani wa ishruna alfa dinar, 12.000 dinar. Itu bermiliar-miliar itu. Anak buahnya datang kepada Sayyidina Umar bawa harta 12.000 dinar hasil dari bisnisnya Sayyiduna Abdullah bin Umar. Lalu uang sebanyak itu dipakai untuk apa oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar? Lam yakum hatta farraqaha. Ketika itu beliau sedang mengajar di majlis. Maka beliau ketika didatangi anak buahnya dikasih uang hasil dari bisnisnya, maka beliau tidak berdiri dari majelisnya kecuali uangnya sudah habis dibagikan oleh orang yang ngaji sama beliau. Saking dermawannya, beliau mencurahkan raganya untuk ngajar, pikirannya untuk ngajar, dan beliau juga mencurahkan hartanya. Itu orang yang zuhud.
Harta boleh ada di genggaman, tapi tidak boleh ada di hati. Tidak boleh ada di hati. Maka ketika beliau, wahai Sayyiduna Abdullah bin Umar, kenapa engkau dermawannya sebegitu luar biasa? Engkau ketika berinfak, engkau ngasih yang terbaik, ngasih yang paling engkau sukai. Kenapa? Maka kata Sayyiduna Abdullah bin Umar, inni sami'tullaha ta'ala yaqul la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya melakukan infak, berderma dengan yang terbaik karena saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tanalul birra, kalian tidak